Bab 2039 Ibadah. Zhou Chun, yang awalnya sangat percaya diri, mengubah wajahnya. Pedang Chen Ye ternyata sangat kuat. Siswa tahun kedua yang akan tertawa dan diejek juga menjadi bodoh dalam sekejap. Mereka tahu betul betapa menakutkannya pedang Zhou Chun. Naga awan tadi seperti naga sungguhan bagi mereka. Di depan Stegosaurus Zhou Chun, yang bisa mereka rasakan hanyalah ketidakberartian mereka sendiri. Pada saat ini, Stegosaurus Zhou Chun diblokir oleh pedang Chen Ye. Dapat dilihat bahwa kekuatan Chen Ye berada di luar imajinasi. Baru saja, mereka masih ingin menertawakan Chen Ye. Sederhana, konyol. Namun, pada akhirnya, bentuk harimau emas benar-benar hilang di bawah serangan awan yang mengepul, dan Stegosaurus, meskipun momentumnya sangat berkurang, masih terbang ke arah Chen Ye. Pedang Chen Ye sebenarnya ditekan oleh energi pedang Zhou Chun. Dengan keras, Stegosaurus menghantam tubuh Chen Ye dengan kuat. Siswa tahun kedua, yang sudah tercengang, terpana, dan bahkan tersipu, santai lagi. Karena mereka tahu bahwa Zhou Chun adalah pembudidaya pedang tingkat atas, dan pembudidaya pedang apa yang paling kuat. Itu kekuatan serangan mereka. Oleh karena itu, bahkan Stegosaurus yang tersisa masih dapat menekan Chen Ye sampai mati. Artinya, Chen Ye, yang terkena pedang Zhou Chun, pasti kalah. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan cibiran, baru saja, bukankah kamu masih sombong? Omong kosong apa? Saya pikir, jika Zhou Chun ingin mengatakan beberapa kata lagi, apakah dia bisa bertahan selama 3 detik? Saya harus berterima kasih Zhou Chun. Orang lain juga berkata dengan mengejek, namun, saya mendengar bahwa fisiknya sangat menentang langit. Apakah itu akan mampu menahannya? Hahaha. Bisakah kamu menahannya? Zhou Chun adalah seorang pembudidaya pedang. Bisakah dia dibandingkan dengan prajurit biasa? Selain itu, kultivasi macam apa anak ini? Zhou Chun, apakah Anda sudah menyentuh tepi pintu yang tertutup? Ini masih bisa tahan, ketika Anda memperlakukannya, apakah dia benar-benar dewa? Tepat ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ledakan tawa, suara wanita yang dingin, dimasukkan ke dalam tawa semua orang. Kalian, mengapa kamu mengatakan Chen Ye seperti itu? Siswa tahun kedua tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan saling memandang, hanya untuk melihat seorang wanita tinggi berkerudung menatap mereka dengan dingin. Itu adalah Tianling. Dia tidak ingin berbicara pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar orang-orang ini mengejek Chen Ye dengan berani, akhirnya, dia tidak tahan lagi. Ketika seniman bela diri tahun kedua melihat ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dia menyadari bahwa orang-orang itu adalah siswa dari kekuatan top seperti Xing Zitang dan Jisuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan kata-kata yang masuk ke mulutnya, tetapi juga tersenyum dingin. Apa? Maksudmu, bisakah Chen Ye ini selamat dari pedang barusan? Tianling menatap pihak lain dan berkata, bisakah kamu bertahan? Haha, Chen Ye, kamu tidak hanya bisa selamat dari pedang sekarang. Matanya secara bertahap menjadi lebih tajam. Chen Ye akan memenangkan game ini. Apa yang kamu katakan? Beberapa orang memandang Tianling seperti orang bodoh, dan tertawa keras. Bisakah Chen Ye menang? Apakah kamu serius? Jangan membuatku tertawa lagi, oke? Pada saat ini, Jisuan, yang duduk di sebelah Tianling, berkata dengan acuh tak acuh, oh. Karena beberapa dari Anda berpikir begitu, apakah Anda berani bertaruh dengan kami? Bertaruh. Bagaimana cara bertaruh? Meskipun mereka tidak mau mengambil inisiatif untuk bermusuhan dengan murid-murid dari pasukan utama, karena pihak lain sangat proaktif dalam membawa mereka ke pintu, tidak bisakah mereka menyalahkan mereka? Beberapa orang penuh percaya diri mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa menantang Chen Ye ini, dia tidak mungkin menjadi lawan Zhou Chun. Jisuan berkata dengan ringan, bertaruh saja, bisakah Chen Ye memenangkan kompetisi ini? Adapun taruhannya. Mata Jisuan berangsur-angsur menjadi dingin, apakah kamu tidak senang sekarang mengejek? Jika Chen Ye menang, bagaimana kalau kamu menunggu beberapa orang dan meminta maaf kepada Chen Ye di depan umum? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah. Meminta maaf kepada Chen Ye di depan umum. Mereka adalah siswa tahun kedua Akademi Shenhuo. Bahkan jika dia tahu bahwa kekuatan Chen Ye luar biasa, akan sangat memalukan untuk meminta maaf kepada siswa tahun pertama yang ada dalam nasib baik, dan bahkan teman-teman sekelasnya akan memandang rendah mereka. Dapat dikatakan bahwa mulai sekarang,
tokoh-tokoh terkemuka di sekolah tidak akan mau berhubungan dengan mereka. Tapi segera, wajah mereka kembali tenang. Ini semua adalah hal yang terjadi setelah kemenangan Chen Ye. Bisakah Chen Ye menang? Oleh karena itu, tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Sekarang, mereka penasaran. Jisuan ini, biarkan mereka meminta maaf di depan umum, tawar-menawar macam apa yang akan mereka buat. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya, jadi, apa yang akan kamu lakukan jika Chen Ye kalah? Jisuan berkata dengan ringan, saya akan mengundang beberapa dari Anda untuk pergi ke kafetaria untuk makan lengkap. Bagaimana kalau makan sebanyak yang Anda bisa? Beberapa orang saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain, meskipun mereka adalah siswa tahun kedua, mereka belum pernah makan di kafetaria. Terlebih lagi, apakah itu makanan sembrono di dalamnya? Segera, semua mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan bangga, oke, kami bertaruh. Mereka berpikir bahwa Jisuan ini hanyalah orang bodoh yang menggunakan amarahnya untuk sementara waktu untuk mendapatkan muka. Namun, karena mereka bertaruh dengan Jisuan, mereka terlalu malu untuk mengatakan hal lain dan menonton pertandingan dengan tenang. Pada saat ini, di lautan awan, raungan terdengar, dan bahkan awan tersebar banyak, dan sesosok muncul dari kabut. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Dan wajah siswa tahun kedua yang baru saja bertaruh dengan Jisuan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Sosok itu adalah Chen Ye. Pada saat ini, wajah Chen Ye benar-benar berubah, dan dia tampak setengah manusia dan setengah iblis. Pada saat yang sama, nyala api ungu samar membakar tubuhnya. Berdiri di sana, dia memancarkan kekuatan tak terbatas. Samar-samar, itu membuat orang merasa ingin beribadah. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Chen Ye baru saja menderita pukulan dari Zhou Chun. Saat ini, tampaknya meskipun ada beberapa bekas luka di tubuhnya, mereka juga sembuh dengan cepat. Secara keseluruhan, tampaknya dia baik-baik saja. Anda tahu, pedang Zhou Chun adalah orang yang secara paksa membunuh kura-kura Changming Xuan dengan pertahanan terkuat. Di antara monster, penyu misterius Changming juga memiliki pertahanan tingkat atas, dan pertahanan Chen Ye masih di atas penyu misterius Changming. Semua orang merasa bahwa otak mereka akan berhenti bekerja. Dan anak-anak kelas 2 itu bahkan harus menatap mata mereka. Jisuan memandang beberapa orang dan tersenyum ringan, beberapa, bukankah kamu terus mengatakan bahwa Chen Ye tidak dapat bertahan dari pukulan Zhou Chun? Sekarang, bab 2040 sangat menakutkan. Siswa tahun kedua tampak sedikit jelek, dan mendengus dingin, jadi apa? Ini hanya kebetulan, bukankah dia masih kalah dari Zhou Chunyijian? Jisuan dan yang lainnya memandang mereka dengan dingin, menggelengkan kepala sedikit dan berkata, dia tidak akan pernah ada seperti yang bisa kamu bayangkan. Hanya dengan mengalaminya secara langsung, orang-orang Chen Ye yang menantang akan tahu keberadaan seperti apa Chen Ye itu. Jisuan dan yang lainnya tidak banyak bicara, karena mereka tahu bahwa Anda tidak akan pernah membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Nah, biarkan hasilnya membuktikannya. Chen Ye menatap Zhou Chun, pedangnya barusan memang dikalahkan oleh niat pedang Zhou Chun, tapi bukannya mundur, Chen Ye malah semakin bersemangat. Dia dapat mengandalkan tubuh abadi untuk menerima pukulan berikutnya dari Zhou Chun yang dilemahkan oleh niat pedangnya, dan dia tahu bahwa setiap kali dia mengambil pedang Zhou Chun, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kendonya, yang berarti bahwa dia ada di dalam. Pemahaman tentang Zantianyijian juga akan menjadi lebih dan lebih rajin. Bahkan Feng Qingyang dari pemakaman reinkarnasi tersenyum dan berkata, jadi, kamu ingin belajar dari tukang reparasi pedang jenius ini. Di seluruh dunia, aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang berani tumbuh dalam bahaya seperti itu. Sedikit kecerobohan adalah jalan buntu. Menjauh. Wajah Zhou Chun menjadi gelap, dia tahu bahwa dia telah meremehkan Chen Ye. Dia selalu tak terkalahkan, membuat lawan putus asa. Kapan Anda pernah merasakan tekanan dari orang lain? Dan sekarang dia merasakan tekanan untuk pertama kalinya, atau dari seekor semut di alam ciptaan. Ini disebut dia, bagaimana dia bisa menerimanya? Hati Zhou Chun terbakar amarah. Pedangnya tidak menghabisi Chen Ye. Apa yang akan dipikirkan oleh para siswa dan tutor Akademi Shenhuo tentang dia? Ah! Zhou Chun meraung, pedang Qi melonjak di seluruh tubuhnya, seluruh orang, seperti inkarnasi iblis pedang, dengan kekuatan tak terbatas, dan lautan kabut pedang Qi yang awalnya putih, juga karena Zhou perubahan suasana hati Chun, diwarnai pada lapisan darah. Chen Ye mencibir dan berkata, oh!
Satu pedang tidak memukulku, jadi marah. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kamu telah tumbuh di negara adidaya sejak kamu masih kecil, dan memiliki sumber daya tingkat atas. Kamu tidak pernah menemui hambatan nyata, kan? Pedang Zhou Chun memang kuat, tapi bagaimana dengan harga diri Zhou Chun? Untuk kebanggaan semacam ini yang tidak pernah mengalami kemunduran, tidak pernah berjuang dalam situasi putus asa yang nyata, Chen Ye memandang rendah itu. Darah di sekitarnya semakin tebal, tetapi Chen Ye tidak peduli, dan berkata dengan ringan. Zhou Chun, akan kutunjukkan padamu apa itu keputusasaan. Saya telah disebut sampah oleh semua orang sejak saya masih kecil. Kesulitan dan ejekan yang saya alami berada di luar jangkauan Anda seumur hidup. Zhou Chun mengatupkan giginya, pikirannya hampir terbakar, dan meraung pada Chen Ye, diam. Denganmu, kamu layak untukku. Bunuh aku. Dalam sekejap, lautan pedang berwarna darah melonjak, dan raungan naga terdengar. Energi pedang yang tak terbatas dibungkus dengan darah, dan bergabung ke dalam tubuh Zhou Chun, berubah menjadi naga kabut berwarna darah. Ayo! Naga tubuh Zhou Chun, dengan satu sisik dan satu cakar, adalah manusia hidup, dengan darah melonjak di sekujur tubuhnya, matanya yang berwarna darah menatap Chen Ye, matanya dingin dan kejam. Trik ini, dia juga di depan semua orang, pertama kali digunakan. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Dia percaya diri, dan dalam peringkat yang sama, dia tak terkalahkan. Chen Ye, kamu bilang kamu ingin aku mengalami keputusasaan. Kemudian, saya akan membiarkan Anda mengalami, apa sih sebenarnya? Begitu naga berkabut berwarna darah ini muncul, semua penonton merasakan rasa pemujaan, lahir secara spontan. Beberapa siswa dengan kultivasi yang lebih lemah tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Ini menakutkan. Chen Ye menahan napas, meskipun kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya, tetapi dia masih belum bisa melepaskan pedang sepenuhnya. Oleh karena itu, dia harus terus berjuang sebelum dia mencapai batasnya. Melalui pemahamannya tentang maksud pedang Zhou Chun, dia dapat meningkatkan level pedangnya, sehingga dia dapat melakukan pedang pamungkas dengan biaya lebih rendah. Jika tidak, bahkan jika dia berhasil mengalahkan Zhou Chun, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapi kerajaan Tuhan dan jalan surga. Menghadapi negara adidaya di balik ratusan kekuatan besar yang memenjarakan. Melihat penampilan naga berwarna darah, siswa tahun kedua yang mengejek Chen Ye jelas bersemangat, dan Zhou Chun bahkan menyembunyikan tangan. Di masa lalu, meskipun Zhou Chun kuat, dia tidak memiliki kekuatan yang menantang surga, kan? Setelah manusia dan pedang murni minggu ini bersatu, naga raksasa yang dimanifestasikan, saya khawatir itu tidak terkalahkan di bawah pintu yang tertutup, kan? Mereka belum pernah melihat seniman bela diri yang belum mencapai pintu untuk dapat melakukan trik yang begitu menakutkan, artinya, peluang Chen Ye untuk bisa melawan sangat kecil. Mereka memandang Jisuan dan yang lainnya dengan bangga, dan ketika mereka melihat wajah mereka juga sedikit serius, mereka tidak bisa tidak merasa lebih yakin di dalam hati mereka. Chen Ye ini sudah mati. Naga darah meraung, dengan niat pedang yang kuat, itu menyerang Chen Ye, dan ruang itu hancur dimanapun ia lewat. Chen Ye seperti perahu kecil di lautan darah ini. Saat ombak besar terus bergolak, pedang binatang busuk di tangannya menari dengan liar. Dalam sekejap, dia tidak tahu berapa banyak pedang yang dia tebaskan ke arah yang tak terbatas. Naga. Namun, ketika naga raksasa itu dengan lembut membalik cakarnya, tampaknya ribuan cahaya pedang muncul, dan cahaya pedang itulah yang memotong Chen Ye menjadi berkeping-keping. Ketika siswa kelas 2 melihat ini, mereka bahkan lebih senang. Kegembiraan di mata mereka hampir memenuhi mata mereka. Mereka menatap Chen Ye dengan schadenfreude. Chen Ye memang jenius melawan langit, bahkan lebih kuat dari siswa kelas 2 mereka. Sangat disayangkan dia memprovokasi Zhou Chun, lalu, hanya ada satu akhir, kematian, sampai mati. Oleh karena itu, semakin berbakat Chen Ye, semakin baik mereka akan melihat Chen Ye dihancurkan. Bagi orang yang lebih baik dari diri mereka sendiri, banyak orang akan merasa bahwa semakin sial dan sengsara orang ini, semakin bahagia mereka. Ini berasal dari kecemburuan mereka terhadap orang ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melampaui orang ini, jadi mereka hanya bisa menggunakan kemalangan orang ini untuk menghibur diri mereka sendiri. Ayo isi harga diri Anda. Pada saat yang sama Chen Ye menebas dengan pedang, kilat menyambar seluruh tubuhnya, dan dia melakukan 100 langkah untuk mengejar kilat, sambil menghindari serangan naga raksasa, dia terus mengayunkan pedangnya. Zhou Chun sangat kuat sehingga Chen Ye harus menghindarinya untuk sementara.
Namun, Zhou Chun sendiri yang lebih menakutkan saat ini. Karena, setiap pedang yang dipotong Chen Ye, meskipun tidak terkalahkan oleh niat pedangnya, tapi niat pedang Chen Ye terus berubah dan berkembang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan seorang jenius seperti Zhou Chun hanya bisa menggambarkan apa yang dialami dengan 4 kata yang luar biasa. Siapa yang bisa menjadi lebih kuat dalam pertempuran? Atau menghadapi lawan yang sangat kuat seperti Zhou Chun? Setiap orang telah mendengar tentang legenda beberapa monster tak tertandingi dengan bakat luar biasa, menghadapi kesulitan dan menghadapi musuh yang kuat, dalam situasi putus asa, merebut kesempatan untuk menang, terus menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya, serangan balik jadi, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, legenda hanyalah legenda. Realitas dan kenyataan adalah dua hal yang sangat berbeda.